Teorema Stokes ini jadi teorema Stokes itu apa sih? Teorema Stokes adalah teori matematika yang pada proses penjabarannya memperlihatkan bahwa bentuk integral hukum rangkaian Ampere itu dapat diturunkan dari bentuk titik curl H sama dengan J, demikian pula sebaliknya. Curl H sama dengan J tadi kan udah sempat saya bahas sedikit ya di slide tentang curl, di mana ini merupakan salah satu bentuk titik hukum dari persamaan Maxwell, ya kan? Nah, ini nanti yang mendasari dari teorema Stokes tersebut. Analisis teorema Stokes diawali dengan suatu permukaan S. Ini adalah permukaan S sebesar ini, ya. Yang mana kita lakukan pembagian atau kita buat cuplikan-cuplikan luasan S sebesar delta S ini. Jadi kita bagi permukaan S itu menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut sebagai delta S. Lalu jika definisi curl diterapkan pada salah satu permukaan parsial itu maksudnya delta S ini ya, maka dapat dituliskan seperti ini. Integral curl dl per delta S sama dengan curl H arah normal. Di mana subscript N di sini itu mengindikasikan arah normal kaidah tangan kanan terhadap permukaan. Subscript pada dl delta S itu menunjukkan lintasan tertutup adalah garis keliling dari permukaan parsial delta S. Seperti yang kita tahu di bentuk hukum rangkaian Ampere itu analisisnya adalah menggunakan lintasan tertutup ya, sehingga di sini pun kita harus melakukan analisis dari lintasan tertutup tersebut. Yang mana lintasan tertutup ini hanya lintasan tertutup delta S, makanya dituliskannya dl di sini adalah dl delta S. Jadi kalau digambar lintasan tertutupnya yang mana ya? Yang ini ya. Sehingga kita dapat menuliskannya menjadi seperti itu ya, persamaannya. Kemudian dapat diperoleh persamaan dari sini, kita dapat memperoleh persamaan yang lain, yaitu integral H dl delta S. Aproksimasi ini merupakan sama dengan yang ada di titik di atasnya, berarti dia adalah aproksimasi. Curl H dot an delta S ini adalah vektor satuan arah normal, yang mana karena searah dengan delta S maka bisa langsung dituliskan seperti ini ya. Kemudian dari situ tadi maka persamaannya dapat dituliskan sebagai integral lintasan tertutup H dot dl aproksimasi atau mendekati integral S curl H dot delta S ya, dimana dl itu merujuk ke lintasan tertutup terluar yang mengelilingi seluruh permukaan S. Nah, persamaan di atas adalah sebuah persamaan identitas yang berlaku untuk sembarang medan vektor. Persamaan ini dikenal sebagai teorema Stokes. Jadi ada dua ruas ya, ruas kiri sama ruas kanan, yang mana keduanya itu sama-sama akan menghasilkan, kalau kita memakainya di intensitas medan magnet ya, maka akan menghasilkan I. Jadi intinya di sini kita mau mencari I. Pakai teorema Stokes, boleh pakai ruas kiri atau ruas kanan, hasilnya akan sama I-nya. Nah, lalu kalau dipahami lagi, diperhatikan lagi ya, untuk yang ruas kiri yang ini, itu di sini ada proses mengkalikan titik dengan dl, dan di sini adalah integralnya lintasan tertutup. Jadi kalau misal bidangnya adalah bidang ini delta S-nya, lintasan tertutupnya adalah ini ya. Ya, sisi-sisinya itu, berarti masing-masing lintasan tertutup itu harus kita hitung H dot dl-nya berapa. Begitu.
Lalu kalau pakai ruas kanan bagaimana? Kalau pakai ruas kanan, di sini memang integralnya integral S ya, integral permukaan ya kan. Tapi kita harus mencari curl H-nya dulu. Nah, sekarang tergantung mau pakai sistem koordinat persegi, sistem koordinat bola, atau sistem koordinat silindris, tergantung soalnya ya. Jadi kalau mau pakai sistem koordinat silindris atau bola, ya tentu rumus curl H di sini lumayan panjang ya. Untuk penurunan parsialnya, cuman biasanya di soal akan dibuat sederhana, jadi ya hanya itu tidak rumit, jadi mungkin hanya diketahui H theta-nya saja atau HR-nya saja gitu. Kalau misal dia pakai sistem koordinat bola ya, jadi nanti selain H yang sama dengan 0 ya akan dienolkan gitu. Jadi akan mempermudah penghitungan kita. Nah, setelah kita hitung curl H-nya dapat persamaan vektornya apa, kemudian dikalikan titik dengan ds. Gitu ya, baru kemudian hasil itu akan diintegralkan. Jadi, lebih banyak step yang kita lakukan untuk menyelesaikan perhitungan menggunakan teorema Stokes di ruas kanan ya, untuk persamaan ruas kanannya. Baik, kita langsung ke contoh soal aja. Nah, sebenarnya untuk kalau di slide di penjelasan ini mungkin nanti akan ada beberapa yang dilewatkan ya. Maksudnya tidak dituliskan secara detail, cuma nanti tetap akan saya bahas secara detail di sini. Jadi, ini adalah salah satu contoh penerapan teorema Stokes untuk mencari nilai I jika diketahuinya H ya, diketahui medan H nih di sini. Ingat, H, suatu medan vektor H itu pasti terdiri, bisa diuraikan ke komponen-komponen vektornya ya. Dimana H kalau misal di sini adalah bisa dilihat ya, vektor satuannya adalah AR lalu AV. Ini otomatis di sini pakainya sistem koordinat bola ya. Maka komponen vektornya adalah HR AR ditambah H V AP. H theta dulu ya, theta dulu atau V dulu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kebalik-balik. Theta dulu biar bentuknya baku. H theta A theta ditambah HV AV. Bentuknya seperti ini kan kalau medan vektor itu. Nah, maka dari soal, dari yang diketahui, ini kan sudah ada persamaan medannya ya, H sama dengan ini. Kita lihat nih yang nilai HR, H theta, HV-nya berapa. Dari sini bisa kelihatan ya, ini adalah HR, ini adalah HV. H theta-nya mana? H theta-nya 0, karena memang nggak ada di persamaan ini. Gitu. Nah, jadi ini lumayan membantu karena H theta-nya 0 ya, jadi nanti tidak perlu kita akan ada beberapa yang dihilangkan karena H theta-nya 0. Jadi mempermudah hitungan kita. Oke, ini step yang pertama. Kalian harus paham dulu komponen-komponen vektornya si medan H ini apa, karena itu nanti akan kita pakai untuk menghitung menggunakan teorema Stokes gitu ya. Jadi kalau saya pernah ngasih soal atau di soal yang nanti saya berikan itu diminta untuk mencari HR sama HV-nya juga sama H theta. Karena kalau misal dari situ sudah salah menentukannya, maka hitungannya akan salah ya. Nah, seringnya tuh gini, kalau misal ditanyakan HR dari medan H ini, yang dijawab adalah 6R sin V AR gitu. Jadi AR-nya diikutkan, padahal AR ini bukan merupakan komponen HR. HR ini kan skalarnya ya, dan ini adalah vektor satuan. Jadi kalau ditanyakan HR-nya saja, yang ditanyakan adalah skalarnya saja. Berarti ya jawabannya adalah 6R sin V. Begitu juga kalau HV. HV-nya adalah 18R sin theta cos P. Nggak usah ikut vektor satuannya ya.
Oke, itu tentang medan H. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ilustrasinya, ke gambar ilustrasinya. Di sini gambarnya merupakan bagian dari sebuah bola. Anggap aja ada bola yang luas, yang bulat seperti itu ya. Tapi kalau kita mau menghitung, menganalisis seluruh permukaan bola akan susah kan? Karena terlalu luas. Karena ya kalau kita buat segmen garisnya gimana dong, lintasan tertutupnya kan gimana, karena bolanya kan bulat terus ya. Nah, kita bisa mencuplik sama seperti yang dilakukan di slide ini. Kita cuplik, kita ambil parsialnya, permukaan parsial dari permukaan yang ingin kita cari itu tadi. Nah, di sini kita ambil parsialnya adalah seperti ini bentuknya ya. Jadi parsialnya bentuk permukaan parsialnya adalah seperti ini, yang mana permukaan parsial tersebut didefinisikan oleh R sama dengan 4, theta antara 0 sampai 0,1 pi, kemudian V-nya dari 0 sampai 0,3 pi. Oke. Nah, berarti di sini ada 3 komponen ya, ada R, theta, sama P. Ini udah jelas banget, ini SKB, sistem koordinat bola. R itu adalah radiusnya bola. Kalau mungkin saya review sedikit, R itu adalah radius bola ya. Yang mana nilai R untuk suatu bola yang bentuknya bola, dia R-nya harusnya sama. Nah, di sini diketahui nilai R-nya adalah 4. Gitu. Bentar. R-nya 4 ya. Kemudian ada theta sama ada phi. Nah, ini hasilnya nggak konstan ya, karena memang di sini tetanya nggak konstan karena merupakan suatu luas permukaan. Oke, theta itu apa sih? Kalau di sistem koordinat bola, theta itu adalah sudut yang dibentuk dari Z positif ya, sumbu Z. Ini kan sumbu Z ke gimana ya, ini sumbu Z, ini adalah sudutnya. Nah, maka ini adalah theta. Jadi, untuk theta sama dengan 0, itu terletak di berhimpit dengan sumbu Z. Ini adalah theta sama dengan 0 di sini. Nah, kalau misal ada pergerakan ke sana, maka itu adalah pergerakan sebesar theta. Dari sini, kelihatan nih ya, bahwa permukaan bola ini itu memiliki batas lintasan terluarnya adalah 0,1 pi. Tetanya adalah 0,1 pi. Kemudian juga ada nilai V. V itu kalau di sistem koordinat bola, dia adalah sudut ini dari bidang XZ. Bidang XZ kan ini ya, ke sudut ininya. Ini adalah V. Nah, silakan dibuka-buka lagi tentang materi tentang vektor ya, tentang vektor yang SKB. Intinya dia seperti ini. Dari mana dia memperoleh R sama dengan 4, lalu ini tetanya berapa, V-nya berapa. Kalau di soal biasanya sudah diketahui ya definisi dari permukaan tersebut, jadi nggak usah khawatir, cuman mungkin perlu pemahaman supaya nanti bisa menentukan batas-batasnya, batas segmen-segmennya. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi di sini punya 2 bekal nih, yaitu ini dan H. Ini nanti akan kita pakai untuk menghitung I pakai teorema Stokes. Nah, karena untuk teorema Stokes yang luas kiri itu kita harus mempertimbangkan lintasan tertutup, pakainya lintasan, maka kita harus cari persamaan-persamaan lintasan atau DL dari masing-masing lintasan ini, segmen lintasan saya menyebutnya ya, bagian dari lintasan. Yang pertama adalah untuk segmen 1. Segmen 1 digambarkan dengan garis ini ya, segmen 1. Sedangkan yang kedua ini segmen 2. Ini arahnya ke sana, lalu segmen 3 ini kan kalau dihubungkan akan menjadi lintasan tertutup kan. Nah, kita cari bentar, karena rumusnya itu adalah untuk ruas kiri adalah integral
H dot DL. Nah, sementara H-nya kan sudah diketahui, tapi DL-nya kan belum, berarti kita cari DL-nya dulu. DL-nya yang mana? Ya, masing-masing lintasan itu. Kalau lintasannya ada 10 lintasan, ya berarti DL-nya ada 10. Nah, karena di sini DL-nya 3, berarti kita cari DL dari masing-masing lintasan, nanti akan ada DL sejumlah 3. Jadi yang pertama dulu nih, segmen 1. Segmen 1 yang ini, itu kita tuliskan dulu. Segmen 1 ini terbangun dari dari komponen apa aja sih? Istilahnya persamaan garisnya itu apa sih gitu loh. Nah, segmen 1 itu terdiri atas didefinisikan dari komponen R sama dengan 4, lalu theta dari 0 sampai 0,1 pi, karena dia ada pergerakan ke sini ya. Ini kan 0 di sini nih posisinya. 0 pi theta sebesar 0 itu di sini. Lalu segmen 1 kan pergerakan lintasannya ke sini kan. Berarti dia ada pergerakan sebesar theta 0,1 pi. Maka segmen 1 terbangun dari 0 theta lebih dari 0 dan kurang dari 0,1 pi. Kemudian V-nya 0. Kenapa 0? Karena memang dia di sini-sini aja nih, dia nggak ada pergerakan ke sini kan. Gitu. Oke, berarti di sini bisa kelihatan bahwa segmen 1 itu adalah R sama dengan 4, theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari 0,1 pi, dan V sama dengan 0. Kemudian kita cari turunan dari komponen tersebut yang menghasilkan 0. Berarti kan yang konstan-konstan kita turunkan saja ya. DR sama dengan 4, R sama dengan 4 kita turunkan, berarti kan DR. Lalu V-nya yang sama dengan 0 kita turunkan. Hasilnya adalah 0 keduanya. Kalau ini apa? Ini kan ini karena ini bukan konstanta, maka nanti ini yang akan theta ini yang masuk ke perhitungan, sedangkan yang lain sama dengan 0. Gitu. Cara yang sama juga sama untuk mencari segmen 2 dan segmen 3 ya. Jadi setelah diperoleh definisi dari lintasannya, kita turunkan yang sama dengan 0 kita tulis gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau diam saya nggak paham ya. Jadi seperti itu. Nah, disinilah pentingnya tahu mendefinisikan tiap-tiap segmen, karena biasanya yang diketahui adalah ininya saja nih ya. Definisi dari permukaan, ini kan definisi permukaan, bukan definisi dari lintasan ya. Nah, definisi lintasannya ya harus kita pikirkan gitu. Karena ini nanti yang akan kita pakai untuk mencari DL. DL itu adalah vektor lintasan diferensial. Kenapa? Ya karena rumusnya perlu DL, ya kan? Oke. Nah, DL untuk SKB itu adalah ini. DRAR tambah RD theta A theta tambah R sin theta DV AV. Dari mana ini? Nah, buka lagi materi vektor. Oke. Tentang besaran diferensial. Besaran-besaran diferensial dari SKB ya tentunya. Baik, sehingga kalau DL-nya untuk SKB adalah seperti itu, maka kita cari DL dari masing-masing segmen. Ada DL segmen 1, nanti ketemu DL segmen 2, lalu DL segmen 3. Nah, kok bisa sih dapat seperti ini? Nah, kita lihat dari yang kita lakukan sebelumnya tadi. Misal saya contohkan di DL segmen 1 aja ya. Misal di DL segmen 1, ya berarti kita tulisnya gini ya. DL segmen, jangan lupa L-nya tebal. DL segmen 1 itu sama dengan, kita tuliskan ini, karena memang dia adalah rumus baku untuk DL di SKB, ditambah RD theta A theta, ditambah R sin theta DV AV. Oke? Seperti ini ya. Ini kan bentuk baku SKB, DL dari SKB.
Kemudian karena kita mau mencari DL segmen 1, ya kita lihatnya yang ini dong. Segmen 1 adalah ini. Nah, dari segmen 1 ini ternyata DR sama DV-nya 0. Berarti kan ini 0 nih. Ini 0. DV-nya 0, DR 0. Lah udah sisa yang ini kan. Maka diperolehlah DL segmen 1-nya adalah ini. Begitu juga dengan DL segmen 2. Kita lihat dari DR sama DTT-nya sama dengan 0, maka hasilnya ini. Lalu DL segmen 3 juga sama. Oke, sampai sini paham? Paham atau pusing? Kemudian ruas kiri persamaan Stokes. Nah, ini kita udah dapat DL kan? Kalau berdasarkan ruas kiri, sebenarnya rumusnya kan seperti ini saja ya. DL sudah diketahui, H-nya ini sudah diketahui, maka kita hitung masing-masing dulu ya. Jadi integral lintasan 1, segmen 1, integral ditambah integral dari ini ya, lintasan 2, dan begitu seterusnya. Kalau ada 10 lintasan berarti integralnya ada 10. Kemudian apa lagi ya? Bentar. Nah, kemudian kita hitung masing-masing ini. Nah, ini kok bisa sih seperti ini? Nah, coba kita jabarkan ya. Integral H dot DL. Berarti kan kita harus menghitung satu-satu nih. Integral segmen 1 H dot DL segmen 1 ditambah integral 2H dot DL segmen 2 ditambah integral 3H dot DL segmen 3 gitu ya. Nah, saya contohkan yang segmen 1 saja ya, karena nanti step yang lain juga mirip-mirip seperti itu, cuman beda persamaan aja. Baik, integral 1 H-nya tadi berapa? H-nya kan adalah apa, kita tulis aja ya, 6R sin VAR ditambah 18R sin theta cos V AV gini kan, dikalikan titik dengan DL segmen 1. DL segmen 1 tadi apa? R d theta A theta. R d theta A theta. Iya nggak sih, R d theta A theta ya? Nah, ini kan sebenarnya bentuk panjangnya seperti ini ya. Nah, terus kalau kita mau menyelesaikan ini, berarti kan kita harus mengkalikan ini kan? Ya kan? Kita kalikan titik. Nah, ingat kalau perkalian titik itu yang bernilai hanya vektor satuan yang arahnya, hanya vektor-vektor yang arahnya sama. Jadi misal AR dot AR itu sama dengan 1 ya, 1. A theta dot AR itu sama dengan 0. Nah, karena di sini AR sama AV itu bukan A theta, berarti di sini hasilnya 0 nanti. Jadi kalaupun ini diselesaikan hasilnya akan 0. Gitu ya. Yang ini juga nanti sama, jadi kita uraikan dulu, baru dikalikan titik dengan DL-nya. Jadi seperti itu. Cuman yang di slide ini, sama dia langsung caranya tidak dijabarkan seperti itu ya. Nah, kan pada akhirnya dicoret kan ya. Jadi kalau di titik di sini, yang langsung dilihat DL-nya itu apa sih? Nah, DL segmen 1 tadi kan apa tadi?
DL segmen 1 itu kan R D theta A theta ya. Nah, berarti H di sini yang dipakai adalah komponen H theta-nya saja. Makanya langsung ditulis sama dia integral H theta A theta dikalikan titik dengan R D theta A theta. Sebenarnya seperti ini. Kemudian dikalikan titik hasilnya adalah H theta R D theta A theta dot A theta. Ini adalah hasilnya 1. Makanya di sini dituliskan hasilnya seperti ini saja. Ini juga sama. Ya. DL segmen 2 itu adalah R sin theta dV AV. Ya kan? Maka integralnya pun adalah integral HV AV dot ini tadi, dot ini ya. Sehingga hasilnya kan seperti ini. Oke. Jadi mau dijabarkan seperti panjang seperti tadi boleh, atau yang langsung seperti ini aja, karena logikanya kalau misal kita mau mengkalikan titik, yang tersisa itu yang yang bisa kita kalikan titik, yang ada hasilnya itu hanya yang arah yang komponen vektornya itu sama, theta sama theta, v sama v gitu ya. Selain itu maka hasilnya 0. Ini mempermudah hitungan kita kan. Nah, ini kenapa dicoret? Karena dari H-nya tadi, ya, vektor H-nya itu kan dia nggak mempunyai komponen H theta kan? Hanya ada komponen HV sama HR. Makanya dia dicoret karena sama dengan 0. Maka yang tersisa hanyalah ini saja. Nah, yang kita hitung hanya itu. Oke. HP-nya kita masukkan aja nilainya berapa dari persamaan yang diketahui tadi ya. Kemudian kita integralkan. Nah, batasnya ini taunya dari mana? Batas mana yang dipakai? Tadi kan ada theta, ada pi, ada itu. Kita lihat D-nya D apa nih? Integral D apa? Ternyata integralnya dV, berarti ya batasnya adalah batas pi, yaitu 0 sampai 0,3 pi. Cara taunya dari mana? Dari segmen 2. Segmen 2 pi-nya adalah dari 0 sampai 0,3 pi gitu. Jadi seperti ini ya, dihitung biasa. Ini integral. Dari sini sih sebenarnya ini matematis ya, maksudnya kemampuan matematis. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 22,2 ampere. Jadi dengan ruas kiri diperoleh arusnya adalah 22,2 ampere. Ada pertanyaan nggak untuk ruas kiri? Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita masuk ke ruas kanan persamaan Stokes. Tadi kan ruas kirinya aja ya. Nah, ruas kanan persamaan Stokes itu kan rumusnya gini ya, integral S curl H dikali dot ds gini ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu curlnya, curl H. Nah, karena ini adalah SKB, kita pakai rumus curlnya adalah curl untuk SKB, yaitu seperti ini kalau curl H ya. Kemudian bisa diperhatikan di sini ada komponen-komponen skalar dari vektor H, yaitu H. Di sini HV, lalu ada HR, HV, H theta, HR ya. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa langsung melihat ke H-nya. Yang nilainya 0 apa sih? Yang nggak ada nilainya tadi apa? H theta ya. Berarti ini bisa kita hilangkan yang H theta, H theta. Nah, lumayan kan mengurangi pekerjaan kita. Nah, sehingga persamaannya hanya tinggal seperti ini saja. Ya udah, dimasukkan H theta-nya berapa, HV-nya berapa, HV ya, HV-nya berapa, HR-nya berapa tadi, diturunkan parsial.
Nah, sehingga di sini hasilnya seperti ini. Kemudian setelah ini ngapain? Ya udah ya, ini berarti ini adalah curl H. Persamaan curl H seperti ini. Memang dia masih berupa vektor. Ya, karena curl dikalikan vektor hasilnya adalah vektor. Kemudian berarti ini kan sudah diketahui. Berarti kita tinggal menghitung yang ini ya. Di dalam vektor SKB, vektor luas diferensial adalah ds sama dengan r kuadrat plus sin theta r kuadrat kali sin theta d theta dv ar. Ini lihat di mana? Lihat di materi vektor SKB ya. Sehingga ini tadi curl H yang sudah kita ketahui dikalikan titik saja dengan ds. Oke. Nah, curl H di sini kan terdiri atas dua komponen vektor, yaitu vektor satuan AR dan vektor satuan A theta. Sementara ds nanti kan akan dikalikan titik nih sama ds. Nah, sementara ds-nya itu hanya memiliki vektor satuan AR saja. Berarti nanti kita akan kalau dijabarkan nanti akan ada operasi seperti ini nih. Sekian AR dot AR ditambah sekian AR dot A theta. Oke. Ini 0 ya. Ini 1. Ya nggak sih, kalau perkalian titik kan seperti itu. Nah, ini mempermudah kerjaan kita juga nih. Sehingga kita hanya perlu mempertimbangkan yang ini saja. Nah, makanya di sini jadinya seperti ini aja ya. 36 cos theta cos pi cos pi 16 sin theta d theta dv. Oke. Jadi perkalian titik antara curl H dengan ds itu jadinya seperti ini saja. Kemudian batas-batasnya ini tahu dari mana? Ini batasnya punya siapa? Ya dari D-nya ini dilihat. Dia integral sekian D apa gitu kan pasti. Nah, ini D-nya D apa? D theta sama dv. Berarti ya batasnya yang dilihat adalah theta dan v. Nah, batasnya batas garis yang mana? Ini sudah bukan lagi batas garis, tapi adalah batas permukaan. Ini loh identitas dari permukaannya tersebut. Ininya loh ya. Karena ruas kanan itu tidak lagi membicarakan tentang lintasan, tapi tentang permukaan. Makanya langsung aja dari yang diketahui dari soal itu tetanya berapa, V-nya batasnya berapa, dari 0 sampai 0,1 V dan 0 sampai 0,3 V. Udah dihitung secara matematis hasil integralnya pakai integral lapis 2 ya berarti terserah mau dihitung yang mana dulu, hasilnya akan sama aja. Maka hasilnya adalah 22,2 ampere. Nah, berarti karena hasilnya sama, berarti teorema Stokes ini sah ya, maksudnya valid ya. Dan dapat diketahui bahwa arus sebesar 22,2 ampere itu mengalir ke arah atas, ke arah vektor satuan AR, menembus bagian permukaan bola yang disebutkan. Kemudian berikut akan ditunjukkan bagaimana hukum rangkaian ampere diturunkan dari bentuk titik curl H sama dengan J dengan hanya mengalihkan titik setiap ruas persamaan dengan ds, lalu mengintegrasikan kedua ruas tersebut untuk permukaan terbuka yang sama. Maka dan menerapkan teorema Stokes, maka integral kerapatan arus J untuk sebuah permukaan S adalah arus total I yang menyeberangi permukaan tersebut, sehingga hasilnya adalah integral H dot dl sama dengan I.
Penjabaran singkat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa arus I itu dideskripsikan sebagai arus yang dilingkupi lintasan tertutup adalah juga arus yang menembus semua permukaan yang dibatasi oleh lintasan tertutup. Dengan demikian, teorema Stokes itu mengaitkan sebuah integral permukaan dengan sebuah integral garis atau lintasan tertutup. Dari kuliah sebelumnya, teorema divergensi itu mengaitkan integral volume dengan integral permukaan tertutup. Nah, kedua teorema ini sangat bermanfaat dalam menjabarkan berbagai pembuktian vektor. Jadi seperti itu ya, ini hanya sepatah dua patah kata setelah penjelasan tentang teorema Stokes. Jadi nanti teorema Stokes ini memang banyak dipakai ya untuk analisis vektor. Dan untuk rangkumannya dari materi tentang medan magnet konstan ini, kita awali dengan hukum berdasarkan eksperimen Biot-Savart, ya, kemudian hukum rangkaian Ampere dengan pembuktian yang tertunda, dan dilanjutkan dengan definisi curl yang akhirnya menghasilkan bentuk titik dari hukum rangkaian Ampere. Maka telah diperlihatkan bahwa melalui teorema Stokes, bentuk integral hukum rangkaian Ampere dapat dijabarkan dari bentuk titiknya. Jadi kita hanya berkutat di H sama I di sini ya. Oke.